tahu kau bertanya semalam aku di mana. Ketika kau datangi, aku tiada di sana. Semalam ku bersamanya orang lain yang ku cinta, karena kau tak bisa membuatku bahagia. Halo Meli. Halo, udah Henry. Apa kabar Mel? Baik, makasih. Aduh, lihat Meli baru launching single, happy banget. Thank you. Langsung nyari Meli. Iya. Keinget Meli yang Makasih ya masih dicari-cari. Iyalah, keinget Meli yang aduh zamannya sibuk jadi cover girl bla 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 bla. Minta waktu dikit Mel, mau ngobrol Mel? Boleh banget, boleh. Untuk karirnya Meli awalnya gimana nih? Oke, karirnya itu aku mulainya tuh kira-kira tahun 90-an. Kalau di Indonesia tuh orang nyangkanya oh pasti gadis sampul dulu ya baru nyanyi. Padahal sebaliknya. Sebenarnya tuh aku udah rekaman dulu. Jadi gini loh, tadi ceritanya gini bertahap ya. Jadi aku sempat mama ikut Bina Vokalia zaman dulu, latihan nyanyi di Bina Vokalia sama Pranajaya kan, Bapak Pranajaya almarhum. Habis itu tuh aku karena aku memang hobi tampil ya. Kalau dari sekarang memang hobi tampil. Jadi aku tuh ya. jadi aku tuh diajak nyanyi, diajak papa untuk ke Ancol. Zaman dulu kan tanpa impian di Ancol sering manggung-manggung gitu kan di pasar ini. Terus aku kesana bukan untuk jadi penyanyi, tapi pengen manggung dong, pengen praktekin apa aku dapat teori ya, aku manggung. Nah dari situ terus ternyata tuh aku ikut latihan lagi nyanyi diajarkan oleh Catherine Limena yang sempat jadi beberapa kali guru untuk Indonesian Idol kan. Tapi aku dulu belum ya dia kan. Nah itu juga terus gitu. Nah abis itu aku pada aku latihan nyanyi itu aku guru aku tuh untuk stage act-nya untuk penampilan di panggung tuh Mas Guru kan, untuk Karna Putra dan Malik. Nah aku akhirnya ikut GSP. Terus setelah dari GSP aku sambil aku latihan juga ternyata ketemu orang Jepang yang aku pikir turis. Zaman dulu tuh waktu aku sering diminta semua orang nyanyi, aku pikir ya udah karena aku senang nyanyi aku nyanyi. Ternyata dia adalah produser Jepang. Nah itulah akhirnya kenapa? Yang namanya Kubota itu. Makoto Kubota itu betul sekali. Nah aku waktu itu aku pikir paling turis nih, jangan turis aja suruh nyanyi. Nggak, ternyata aku udah bikin demo musik. Pas bikin demo musik ternyata mereka terima. Oke, kita terima, akhirnya bikin album. Nah dari situlah waktu itu tahun 89 aku rekaman. Sebelum cover girl. Sebelum aku 89 tuh kan kelas 3 SMP kan udah mulai rekaman. 90 tuh langsung launching albumnya kan, promonya. Sejalan sebelum aku ke Jepang, aku diinterview oleh majalah Gadis karena sebagai orang era Indonesia tuh salah satu musisi penyanyi yang mau ke Jepang lah gitu untuk orang Jepang kan. Maksudnya remaja pula lagi kan, jadi mungkin buat mereka sesuatu kali ya gitu kan. Akhirnya aku diinterview tapi itu orang Gadis baru kenal aku juga sih. Dia cuma bilang gini, Meli kamu tuh kayaknya kamu kan remaja gini gak mau ikut Gadis Sampul gitu. Ternyata aku ya begitu, aku pikir dengan aku tahu diri ya udah Hendra, aku itu kemana mungkin gitu kan. Aku dengan polos aku bilang gitu, oh bisa kata gitu ya udah. Akhirnya aku ikut, tapi aku bukan KKN ya, tapi maksudnya memang mungkin dia melihat bakat apa aku nggak ngerti juga. Walaupun yang nawarin orang-orang Gadis tapi bukan KKN. Bukan KKN, bukan kan nggak kenal kan, maksudnya baru kenal pas di interview untuk ke Jepang itu kan. Jadi kamu daftar biasa gitu kan. Terus tapi karena ini udah hampir ribuan kata itu dari wartawannya Mbak Tutut, aku inget banget tuh wartawan musik, karena udah ribuan jadi kamu udah mau habis nih, kita udah selesai. Kalau kita mau kirim surat, pada saat itu kan kirim surat ya, pasti udah nggak diterima nih, susah gitu kan. Jadi mendingan kamu datang aja langsung. Udah aku aku bilang mama papaku, ma boleh nggak, udah ikut aja. Terus aku izin Mas Guru, boleh nggak ikut aja gitu kan. Boleh. Akhirnya aku ikutan daftar, nggak taunya nggak ngerti gimana deh, pokoknya penilaian dari para juri pada saat itu almarhum Robi Tumeo, Mas Darus Triadi, ada situ. Akhirnya aku masuk juara 3. Ya udah dari situ. Nah
Dari setelah aku pemenangan Gadis Sampul pada saat itu di Hotel Hilton waktu itu ya, malam aku diumumkan, kebetulan produser, karena aku besok paginya harus ke Jepang, jadi produserku malam itu datang emang dari Jepang nonton aku, khusus buat datang untuk melihat aku waktu Gadis Sampul. Udah besokannya aku ke Jepang deh, nah promo album, jadi berbarengan tuh waktu itu waktu awal karirnya bisa dibilang 98 90 itu. Untuk di Cover Girl tadi Melly punya sekolah model sebelumnya atau gimana? Oh enggak, sama sekali. Makanya ya aku bilang itu gak ada persiapan, aku juga sebenarnya gitu. Tapi aku sendiri emang senang dari kecil, ternyata tuh senang di apa ya, kalau kata orang Betawi itu ditanggepin orang, senang nyanyi, mau kalau ada orang pegang kamera foto dong, foto yang begitu kan, orang di mana-mana sini saya foto, bukan saya minta di foto. Banci kamera juga ya? Banci kamera juga, malah pada waktu orang gadis itu minta, kebetulan di rumahku waktu itu di Jakarta Pusat kan, di Gunung Sahari tuh tetangga tuh emang punya studio foto. Aku yang gini, waduh satu kan emang aku bilang gini, om boleh nggak aku difoto dong, fotonya contohnya kayak gini nih, hadap kiri, hadap kanan, terus seluruh badan gitu-gitu. Aku semua yang aku yang lakuin, jadi benar-benar akunya emang waktu itu SMP kan ya sebenarnya kan, jadi benar-benar emang akunya emang gede dulu begitu kali ya, nggak bisa diem gitu, jadi ya udah gitu seperti itu. Jadi sama sekali nggak ada basic foto, cuman ya pada saat aku difoto dulu sih inget banget pengarah gaya tuh, aku misalnya gaya tomboy, gaya sepi, gaya ini aku sendirian aja gitu, cepet gitu. Fotogeniknya juga mungkin ya gitu, aku juga nggak ngerti, emang udah jalannya begitu kali. Oke. Setelah Cover Girl langsung album rekaman kedua. Nah itu kan album pertama tuh 90 pas Gadis itu juga. Nah album kedua itu tahun 92. Oke, jadi 2 tahun kemudian kan apa namanya kontraknya 2 album pas 92 lah, pas kelas 2 SMA. Oh gitu. Untuk Sora Mardika sampai kapan Melly di situ? Aku kebetulan aku ini angkatan pertama GSP kan, Sora Mardika dulu kan, GSP. Nah itu aku angkatan pertama tahun 87. Ya Allah tua banget aku ya. Kelas 1 SMP itu. Aku kan Pranajaya kelas 5 SD. Terus GSP kelas 1. Terus sempat ikut jadi sebelum Gadis aku sempat jadi itu juga model klip buat Trolleybus Gadisku. Gadis. Jadi Trolleybus album pertama aku juga pertama kali menjadi model klip. Yang settingnya di mall-mall gitu ya? Iya benar, yang oh gadisku pujaan hati kita itu aku baru pertama jadi model klip. Terus begitu aku sempat diajak juga untuk model klipnya Iwan Fals sama Mas Guru deh tuh semua yang ajak aku sebelum Gadis Sampul itu. Terus JJS Mas Denny Malik, tapi itu rame-rame gitu yang dan waktu Melly masih belajar vokal di Pranajaya, sempat ikut festival nggak atau lomba-lomba? Aku sempat, jadi waktu itu aku tuh bareng, kita kayak lomba-lombanya itu bareng sempat sama Krisdayanti, kan aku seumuran kan, sama Krisdayanti kan, sama Krisdayanti sempet, terus aku tapi hanya beberapa kali ya, cuma 2 kali kalau nggak salah gitu. Tapi aku karena lebih seneng nyanyi panggung ya daripada ada juri, kayaknya kurang gimana menurut aku, kurang jadi diri sendiri menurut aku ya, maksudnya kurang. Terus aku tuh seneng yang ada penontonnya gitu, jangan sorakan penonton dibanding sama juri yang tenang gitu. Aku lebih suka gitu sih gitu. Tapi cuma 2 kali lah aku ikut gitu. Oh gitu. Di Cover Girl yang kata nama si Krisdayanti? Aku waktu Gadis Sampul, enggak, aku umurnya sama Krisdayanti, cuma pas festival musik aja, waktu nyanyi aja aku bareng. Tapi di Gadisnya nggak seangkatan? Enggak, aku bareng sama angkatan almarhum Nika Ardila, sama yang orang ingat ya masih ya Ineke Susarawati. Aku juga pada waktu saat itu. Kalau Krisdayanti kan 2 tahun setelah aku atau 1 tahun setelah aku gitu deh, pokoknya setelah aku lah dia. Walaupun umur sama ya gitu. Saya juga lihat Melly di iklan-iklan. Ada iklan ini, iklan itu. Itu setelah Gadis Sampul atau gimana ceritanya? Setelah Gadis Sampul, jadi setelah Gadis Sampul aku iklannya yang orang ingat mungkin Rexona ya kan. Terus ada juga
mobil Mitsubishi itu rame-rame sama Om Benyamin sama Om Ate itu rame-rame, Om Ishak gitu. Jadi ada Domi Damara juga waktu itu. Terus sama iklan apalagi ya itu, tapi pas udah kuliah sih sama iklan sikat gigi. Odom Smile Up gitu-gitulah pakai. Terus yang lainnya iklan-iklan kaos yang di majalah paling, sama iklan Matahari waktu itu yang besar. Oh, print gitu ya. Ada gitu, karena aku juga jadi model juga di Indonesia, karena produserku juga cerita ke Jepang. Jadi aku di Jepang sempat foto-foto di majalah mode di sana. Jadi untuk baju winter, terus juga untuk jadi model. Jadi iklan besar di Parco Department Store di Jepang. Jadi waktu itu Department Store Jepang Parco itu yang terbesar di Jepang pada saat itu juga. Aku juga sempat jadi modelnya juga gitu. Terus gitulah seperti itu. Tapi saat Meli remaja dulu, model catwalk juga nggak, Mel? Model catwalk juga ya secara ngasuh, walaupun bukan peragawati ya kan. Gadis kampus kita kan dari gadis juga sempat banyak acara yang fashion show gitu. Tapi kalau udah ada peragawati biasanya aku diminta desainer kayak Bang Reza Rais minta. Jadi misalnya biasa aku yang nyanyinya, jadi aku nyanyi, mereka yang menjadi ininya peragawatinya gitu beneran. Kalau fashion show yang beneran gitu, kecuali yang buat model-model remaja aku pasti fashion show gitu. Hingga akhirnya menjadi pengusaha organik ini, wah banget nih. Iya, itu dia. Kalau itu cara itu nggak sengaja juga tuh, semuanya kayaknya ada jalannya aja deh. Kalau cerita tentang untuk jadi usaha organik ini itu juga nggak sengaja, Bang Ferry. Jadi kebetulan kan aku jadi pas udah nikah, suamiku kan memang dia punya villa di Puncak kan, di Cisarua. Kata dia kan kamu lagi kita mau pengen punya anak ya gitu kan. Jadi kita yang dingin ya. Udah dingin. Biar anak ke-11, ada ke-11. Akhirnya gitu sekarang aku udah nikah bulan September, Desember aku hamil nih kan, gitu kan. Udah aku tinggal di sana, sehat segala macem gitu kan. Udara bersih ya. Udah bersih banget begitu. Nah kebetulan aku tinggal di 1000 meter di atas permukaan laut, jadi itu dingin banget. Terus aku nyari dan tinggalnya di gunung banget, susah banget nyari kalau mau makan sayur segala macam. Nah tanpa nggak sengaja tuh di sekitar aku nambah banyak sayuran organik. Nah dari situ aku coba untuk mengkonsumsi organik pertama. Terus aku udah merasakan kesehatannya, manfaat dan segala macam. Aku browsing. Nah setelah itu aku coba untuk ngejual ke teman-teman aku. Aku tawarin kan, mau nggak sih sayuran organik, mau dong gitu. Nah di situ tuh cikal bakal. Jadi aku tuh kata temanku gini, enak loh sayurannya, seger banget, baru panen, kamu bawa ke Jakarta pada saat itu kan. Jakarta dari Puncak gitu kan ke Jakarta. Nah dari itu karena pasar aku banyak yang perempuan, maksudnya ibu-ibu lah gitu kan. Mereka dari mulut ke mulut tuh mouth gitu lagi arisan segala macam. Si Mel ada organik. Nah mulailah dari situ tuh orang bagi Mel nungguin panen lama deh, buka toko dong. Bukalah toko. Kebetulan pasar terbesarnya tuh paling banyak di daerah Kemang. Jadi aku buka pertama kali di Kemang gitu kan. Tokonya buka di Kemang. Terus banyak yang ternyata responnya bagus. Akhirnya aku pindah lagi. Tokonya sempet lah ke Bejajaten. Terus akhirnya sekarang ya udah berlangsung sampai sekarang. Nah dari toko organik tersebut sekarang aku ada yang diolahnya lagi loh. Maksudnya catering masakan organiknya juga ada. Itu juga nggak sengaja. Itu nggak sengaja tuh udah jadi aku tahun 2016 kan baru main Facebook kan, waktu itu sosial medianya kan yang ada kan. Nah aku tuh 2015 kira-kira 2015 ke 2016 aku tuh yang suka kegenitan gitu kalau abis makan atau abis masak kan. Aku senang masak emang kan, senang masak juga. Terus aku misalnya sehari-hari masak yang organik, apa tempe goreng kayak apa sayur labu kayak apapun, ayam rica kayak aku suka posting gini, ih enak banget deh, tahu nggak sih gitu kan. Kayak sekarang kan suka pada bikin vlog YouTube gitu, cuman dulu kan belum ngetrend. Mereka responnya gini, Mel kok makan sendiri sih, kata mereka di komennya gitu. Itu dong coba dijual, aku pengen makan sehat. Nah mulailah aku pikir gini, dijual gitu, boleh deh gitu. Ternyata bagus responnya gitu kan. Udah akhirnya aku jualan. Ya udah sampai sekarang deh ada si catering masakan organik Meli Manuhutu, tapi konsepnya masakan rumahan ya. Jadi
jadi kalau aku setiap kali orang kirim aku bikin tuh ya itu yang aku makan tiap hari gitu. Jadi semuanya Mas Henry dari udah Henry dari garamnya, ladanya, sayurnya, ayamnya, pokoknya semua organik gitu. Keren. Setiap hari ada? Setiap hari ada, emang ada kan itu catering harian ya, maksudnya makanan harian gitu kan. Harian ada gitu, jadi ada ya itu makanan pokoknya sehari-hari lah. Jadi Senin sampai Jumat, jadi Sabtu sama Minggu tuh aku bilang gini, cheating day, boleh deh pada makan selain organik. Dan makanannya ada di toko sayur itu juga? Kalau di toko nggak ada makanannya, tapi itu langsung dari dapur aku gitu. Jadi kalau orang pesen nih, aku jadi masih konvensional juga sih aku promonya. Jadi belum dibikin nggak dibikin yang spesial promo besar-besaran gitu. Aku paling by WhatsApp aja gitu. Jadi bener-bener update-nya tuh paling hari Minggu nih aku udah mulai kasih menu untuk 5 hari. Nah mereka langsung pesen deh gitu kali. Jadi pokoknya. Tapi ada yang menarik. Seorang model hingga mau terjun ke sayur itu luar biasa loh Mel. Gitu ya. Biasanya kan model pasti yang tangannya lentik lah, yang apalah kan. Harusnya kan gitu. Jadi kebetulan gini loh. Jadi ada antara latar belakangnya yang masih kecil. Aku zaman dulu kan cita-cita dari dokter ya. Akhirnya nggak kesampaian karena aku yang menghalangi cita-citaku sendiri, dalam arti waktu SMA disuruh aku sebenarnya anak biologi, tapi aku pikir biologi prakteknya Sabtu, aduh nggak bisa nih, ada acara nyanyi, aku diam-diam nggak bilang orang tua aku akhirnya nggak masuk biologi gitu kan, nggak bisa, nggak jadi dokter, udah musnah lah itu. Jadi terus akhirnya jadi orang banyak yang nggak tahu selama aku kemarin masih aktivitas yang benar-benar dari remaja sampai aku sebelum vakum gitu kan, sempat vakum kan aku kan, itu aku tuh tiap hari di pas aku ada obat alergi. Jadi aku alergi tingkat tinggi udah Henry. Jadi dalam arti gini loh, aku kena pilek dikit, aku hobi olahraga, berenang lah apa, aku langsung pilek. Sementara kan semua yang aku pakai untuk kegiatan aku semua dari THT ini kan, telinga lah, tenggorokan gitu-gitu kan. Jadi tuh bener-bener kayaknya kok aku ketergantungan obat banget. Jadi aku tuh harus dari obat dokter THT, kalau enggak aku nggak bisa kegiatan sama sekali. Mic orang pakai lagi sakit pada aku nggak ketemu, lagi pilek aku bisa langsung pilek. Jadi namanya kalau kata istilah dokter alergi tingkat tinggi gitu kan disebutnya. Jadi gitu. Jadi aku pikir ngapain banget ya kita punya uang tapi penyakitan gitu menurut aku ya, walaupun bukan penyakit kronis, cuma kan tetap aja gengges ya, ganggu ya gitu kan. Terus akhirnya aku pikir, nah dengan berjalan waktu itu, nah pas aku di puncak aku coba makan organik, aku nggak tanpa aku sadari ternyata aku tahun pertama aku badannya nggak enak, aku ke dokter THT, dok ini aku kenapa sih? Melis sih kamu pasti olahraga keras, aku kan hobi olahraga kan. Enggak kok, lagi mau hamil, gimana mau olahraga, bahkan nanti nggak hamil gitu kan. Aku bilang, dokter kamu ngapain sih kok kamu ngapain, coba kasih tau aku, kata si dokter, aku lagi kena organik, terusin deh. Kok terusin, kenapa dok gitu kan? Iya terusin, karena nih ternyata racun-racun kamu yang 25 tahun, kan aku nikahnya 26 kan. Jadi 25 tahun itu udah keluar dengan sendirinya. Maksudnya istilah kedokterannya tuh mendetoksifikasi alami, keluar tuh racun. Kan aku pikir wow, hebat banget. Nah dari situ tuh aku kepengen jadi dokter, pengen jadi yang organik ini aku share. Jadi aku udah nggak mikirin tangan aku, kayak aku jadi tambah ges, emang udah hitam ya. aku udah ges, aku tambah kotor kayak, karena pokoknya yang penting aku bisa istilahnya memberikan banyak informasi atau menyebarkan kebaikan, maksudnya kesehatan kepada banyak semua orang gitu. Apalagi gitulah gitu. Jadi aku seneng aja gitu, semua kalau bisa lihat orang sehat gitu sih. Gitu aja sih konsepnya. Dan bisa ngebantu petani Indonesia lagi gitu. Iya benar ya. Bisa ngebantu bumi juga gitu. Itu kan kalau pakai organik soalnya kan tanahnya nggak rusak, jadi benar-benar bagus lah gitu. Iya, tanahnya nggak kena bahan kimia dan lain-lain ya. Benar, jadi mencegah global warming jadi nggak tambah besar gitu. Seperti itu sih banyak deh gitu awal. Gitu loh. Oke, sampai sekarang masih aktif nyanyi. Terus yang pengusaha organik juga. Yang belum apa ya? Yang belum apa ya? Yang belum mengerti. Ya aku soalnya semua itu, aku memang tuh moto aku tuh dari zaman dulu tuh go with the flow. Jadi ikutin aja apa yang baik tuh aku ya gitu deh sebenarnya. Aku nggak ngerti apalagi yang belum
nggak ngerti di apa sih. Ya aku sih kalau untuk memberikan banyak orang jadi kebaikan kayaknya belum cukup sih sebenarnya, masih aja kayaknya belum nih apalagi menurut aku belum seluruh Indonesia gitu merasakan si organik ini kan, orang banyak kendalanya lah dari kayak harganya kok udah tinggi apa, jadi masih banyak terus edukasi lah gitu, jadi aku gitulah seperti itulah kira-kira. Berarti Meli ngerti banget dong tentang tumbuhan ini butuh airnya seperti apa, tumbuhan ini lumayan sih, masih terus belajar dengan para petani. Aku juga banyak ilmu dari petani, nge-browsing juga, terus banyak ikut seminar, terus kadang-kadang diajak jadi juga narasumber untuk di satu universitas besar gitu, terus aku bagian prakteknya, teorinya dari para rektor-rektor besar gitu. Jadi ya banyak banget sih. Jadi lumayan lah, misalnya wortel itu gimana biar bisa panennya bagus dan mati. Ya kalau kenapa wortel tuh biasanya panennya bulan Desember, karena biasanya di Indonesia kan musim penghujan, jadi dia butuh air, makanya dia harus, jadi dia kalau pas lagi panen jadi bagus kan, jadi jadi besar lah, maksudnya kondisinya bagus ya gitu kan. Nanti kalau musim kering pasti tuh wortel kurus-kurus karena dikurang air kayak gitu lah kira-kira. Terus kalau daun-daunan jangan terlalu kena hujan jadi gampang hancur, seperti itulah. Paling belajar pelan-pelan sambil lah gitu. Jago-jago amat sih tapi lumayan lah ngerti. Ada rencana pengembangan apa di organiknya selain sayur? Apa ya? Sayur sebenarnya aku nggak cuma sayur, udah Henry. Jadi tuh di toko aku tuh ada ayam tuh, kalau ayam organik dalam arti dia tidak dikasih hormon-hormon penumbuh ya. Jadi dikasihnya tuh kayak jamu-jamuan seperti temulawak untuk staminanya si ayam tersebut, terus kunyit untuk anti flu burung. Jadi bayangin aja ayam, makanya tuh ayam-ayam yang dijual di toko aku tuh biasanya dikonsumsi sama orang-orang yang ada sakit kanker, anak-anak berkebutuhan khusus tuh aman. Apalagi kita yang sehat, bayangin ya, yang sakit aja aman, gimana yang sehat gitu kan. Terus ada juga garam, ada kecap. Jadi tuh kalau nanti ngerasain masakan aku tuh ada, orang pikir gini, beneran loh Mel nggak pakai MSG, beneran itu bener-bener aku tuh butuh kayak orang MSG yang banyak kayak di masakan yang bukan organik. Aku tuh pakai penggunaan bawang putih, ternyata bawang putih tuh bikin sedep ternyata. Terus kalau untuk ngerasain banyak makanan Indonesianya bawang merah gitu-gitu, pokoknya rempah-rempah juga bikin masakan tuh yang enak luar biasa gitu kan. Sebenarnya seperti itu sih, jadi bener-bener aku sih itu aja untuk toko sama catering untuk ngembangin aja tuh aku tertatih-tatih lumayan kerja kerasnya sampai sekarang. Dan masih terus aku karena kan ini jatuhnya kalau organik segmented ya, jadi tapi aku pengen terus sampai hari gini terus berusaha gimana caranya supaya orang Indonesia tuh semua bisa makan sehat dan hidup sehat gitu. Apalagi kita punya anak-anak, terus aku punya anak, dan semua orang pengen keluarganya sehat gitu-gitulah. Jadi bener-bener masih rencana ke depan pengennya seluruh Indonesia. Sebenarnya itu sih udah dari lama aku udah pikirkan dan udah aku share ke instansi terkait, cuman belum kesampaian gitu sampai sekarang gitu. Aku pernah baca juga Meli pernah dapat penghargaan apa? Aku dapat penghargaan Entrepreneur Agribusiness Award waktu itu tahun 2004. Jadi dapat dari Menteri Pertanian, dan aku yang termuda dan paling nggak enak menyebutnya jadi selebritis yang mempopulerkan mempopulerkan pertanian organik tersebut. Mereka pikir masih 26 tahun, muda banget. Waktu aku dapat penghargaan aku juga paling muda dan deg-degannya minta ampun, kayak nyanyi harus di hadapan kelas gitu. Jadi aku deg-degan banget karena kan yang senior gitu kan. Ada yang udah pokoknya pengusaha besar kayak mentor aku tuh almarhum Om Bob Sadino gitu kan. Itu mentor aku banget, walaupun dia bukan di organik tapi agribisnis kan sukses kan. Itu guru aku banget deh gitu, almarhum gitu. Kalau ngomong organik kan tuh sehat banget tuh Mel. Untuk harganya jauh banget nggak sih Mel dibandingin yang lain? Ya, kalau ngomongin harga memang agak jauh ya. Memang jauh banget, bisa beda. Misalnya contoh nih kangkung.
yang dijual di pasar misalnya 1.000 pun dapat ya gitu. Nah kita kan bisa 10.000 gitu kan. Nah di toko ya, yang di toko aku yang nggak tahu kalau supermarketnya aku ya. Terus emang itu jauh banget kan, berapa persennya kebayangin deh, udah tahu. Tapi kalau orang ngerti kesehatan nggak usah mikir harga lah ya. Satu kesehatan, aku bilang gini, coba alokasikan deh biaya kesehatan kita. Kalau andai kan jangan sampai ya ketok meja dia 3 kali, jangan sampai kita ke rumah sakit gitu maksudnya, atau kita sakit. Bayangin kalau kita sakit kan biayanya, aduh kayaknya menurut aku bukannya sehat yang mahal, akhirnya sakit yang mahal sebenarnya daripada kita. Kalau kita sehat kan kita bisa aktivitas apapun, pikiran kita semua lahir batin semua enak. Tapi kalau udah sakit kayaknya biayanya lebih mahal gitu kan, gitu menurut aku ya gitu. Karena aku udah merasakan gitu, banyak deh yang merasakan. Jadi pelanggan aku juga banyak loh dokter malah gitu. Karena aku malah nanya, kenapa kalian nggak kasih makan obat kimia aja? Enggak, kita malah mau meminimalisir pemakaian obat kimia gitu. Menurut mereka malah gitu kan. Gitu. Sebenarnya biar bisa beli juga atau ngelihat seperti apa sih sayurnya Meli, tokonya ada di mana aja Mel? Kebetulan sih kalau toko aku emang agak jauh ya, sekarang kan di Depok. Kalau untuk toko orang Jakarta biasanya mereka tuh delivery gitu kan. Terus delivery dan apa namanya, pelanggan aku nggak cuma di Jakarta. Via apa nih? Ada via Tokopedia atau apa gitu? Nah, aku tuh kebetulan aku tadi bilang aku masih konvensional. Aku nggak pakai kayak apa namanya, aplikasi apapun, masih via. Pokoknya konvensional banget. Itu kan aku udah kewalahan juga loh, udah Henry. Aku sampai toko tuh tiap hari kita barangnya baru terus, karena memang langsung aku nggak stok gitu. Jadi panen habis. Jadi pelanggan yang dari 2014 atau dari 2001 itu tuh mereka udah ada sampai sekarang masih loh. Udah, jadi mereka tahu gimana kualitas aku gitu. Jadi bener-bener jadi ya luar biasa lah. Jadi pelangganku nggak cuma Jakarta, ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di mana gitu. Ini ordernya ke mana? Ordernya bisa lewat WhatsApp aku, bisa di 089999635559. Ya itu aja dulu, bisa kok, bisa. Nanti nggak apa, kalau nanti aku kira-kira aku lihat permintaan apa aja, nanti aku bisa forward ke apa namanya, ke kakakku yang mega, jadi family business sekarang aku jadinya. Luar biasa ya. Terima kasih. Itu juga pokoknya itu bantuan media, pokoknya media cetak, media apa namanya juga TV gitu kan, segala macam. Sama udah Henry juga udah ngebantuin saya untuk men-share informasi seperti itu. Nanti pas kita ngobrol, nomor handphonenya ditulis dari WhatsApp-nya tadi. Siap, thank you banget. Itu album rekaman terakhir kan? Kalau untuk album rekaman terakhir berarti tuh aku tahun 99. Jadi album pertama kan. Untuk singlenya? Untuk singlenya itu aku berarti tahun, single sempet tahun aku lupa ya, 2010 deh kalau nggak salah, sempet ada yang judulnya Pergi, sempet ada. Yang ada tadi udah Henry tayangin tuh yang baju biru gitu. Itu tuh kalau nggak salah itu 2010 kalau nggak salah, tuh aku lupa juga. Karena udah lama banget. Nah terakhir ini ya itu kemarin 2020 baru mulai lagi. Iya 2020 betul. Itu sebelum COVID. COVID tuh bulan apa sih? April ya, Mei. Pokoknya sebelumnya deh. Udah bulan Februari gitu, apa Maret ya. Keren Melilah. Udah pokoknya zamannya lihat di majalah dulu yang apa sih, brand Kontempo apalah macam-macam kan, Meli tulis. Terus nggak lama kemudian ada penyanyi lagi. Nah dulu memang tahunya awalnya dari majalah sih. Ya orang tahunya Gadis Sampel itu ya dari majalah, padahal iya nggak apa-apa juga sih. Memang kebetulan menurut aku memang majalah Gadis banyak membantu aku untuk mempromosikan diri aku secara nggak langsung. Kalau ngelihat klip pertama ya yang Kurambe tadi, di zaman itu ini R&B-nya keren nih. Nah, iya itu yang ke Jepang itu memang keren banget mereka bikin. Dan waktu aku manggung pun, kalau aku boleh cerita, jadi pada saat aku manggung pun aku
sebagai orang Indonesia tuh sampai aku bangga banget. Bangganya bukan sama diri aku yang bisa, iya Indonesia tuh hebat banget ya, karena wartawan Jepang pada saat interview aku dan penonton yang waktu saat itu nonton orang Jepang tuh, aku pikir mereka kok apresiatif tinggi banget apresiasinya, dan mereka nggak ngerti ya, dan gitu mereka dan orang Jepang juga heran kok si Meli bisa sampai berbagai macam bahasa, gimana ceritanya. Kan itu bayangin dari Yamko, Tokecang, Cangkeling misalkan, bahasa Paris Baranta itu kan itu berbagai macam bahasa kan, pasti mereka pikir gimana cara mempelajarinya. Saya cuman begini aja jawab sederhana, itu udah diajarin di sekolah. Itu di sekolah zaman kita SD ya, lagu-lagu daerah ya. SD kan itu kayaknya ada bukunya, dan itu udah sesuatu yang biasa buat kita pada zaman dulu kan, bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi ya cuman emang musiknya aja di aransemennya dengan dance music gitu, itu yang bikin hebat sih. Jadi Indonesia pada saat itu menurut aku luar biasa. Jadi aku tuh saat manggung kayaknya dan waktu itu kan kita nggak cuma nyanyi Indonesia mempromosikan lagunya aja. Waktu itu juga aku kebetulan kostum sendiri dari Om Samuel Watimena juga kan, pakai baju daerah. Itu bukan klip waktu saat manggung. Pada saat manggung di sana, jadi pakai baju sampai batu mena, terus dibikin sepol, pokoknya Indonesia banget. Aduh rasanya bahagia banget di Indonesia pada saat itu. Cinta Indonesia sekali ya. Harus dong ya, harus bangga. Jangan pakai lagu luar, malah mereka jadi nggak apresiatif banget, nggak respect. Kalau kita pakai bahasa sendiri, maka lebih respect. Tapi zaman itu ngelihat Meli di klip yang Korambe tahun 90 ya Mel? 90 betul. Ini black music banget tampilannya ya. Musiknya sih Abdi, tapi tampilannya, performnya Janet Jackson gimana gitu. Iya ya. Sebenarnya kalau waktu itu klipnya itu kebetulan waktu itu Mas Guru kalau nggak salah yang buat aku waktu itu ya. Aku juga kehilangan klip aku tuh sebenarnya. Aku juga lagi menanyakan kepada Mas Guru. Jadi saya senang banget pada itu lagu itu dibikin oleh Mas Guru. Jadi berasa kental banget Indonesianya gitu kan. Pesan gitu Mas Guru gitu. Dan di zaman itu belum ada lagu-lagu daerah yang dibikin seperti itu. Benar, iya senang banget aku. Jadi maksudnya palingnya kan masih ternyata lagu Indonesia bisa loh dibikin keren mendunia gitu kan. Aku bikin pada saat itu kan, maksudnya dibikin internasional. Kayaknya ada di MTV juga deh zaman itu kalau nggak salah. Iya, di MTV juga kebetulan aku juga dengar dari beberapa VJ-nya kan, VJ kan ada itu kan acaranya. Mereka tuh yang seneng banget gitu kan. Mereka bilang ke aku, oh I love it, I love your song gitu-gitu kan. Jadi mereka kan wah bagus lah gitu. Jadi paling nggak bukan cuma bahasa Indonesia, paling lagu-lagu daerahnya itu bisa bisa membawa semua orang di dunia ini seneng gitu, maksudnya di luar orang Indonesia gitu. Itu sih. Nah, sampai sekarang masih aktif juga di nyanyi ya. Itu kan udah ibu pula kan, tapi masih keren ya. Makasih ya itu juga kebetulan aku bisa seperti ini juga support dari banyak orang. Salah satunya aku kebetulan juga ada kayak jadi kayak penggemar gitu kali ya. Jadi penggemarku namanya Meliana Guardian, ada tuh di Instagram aku. Dia support abis banget, yang benar-benar ayo dong buat ini, terus kasih masuk banyak banget. Nah kalau pas punya anakku kebetulan udah remaja banget. Nah kalau lihat video klipku aku nanti yang single ini, itu semua dari lagunya, dari video klip aku semua masukan dari kebetulan dari anak-anak aku yang udah mulai beranjak remaja aja kan. Jadi yang bikin kayak gini dong, mereka kan yang anak yang kekinian lebih ngerti kan kondisi sekarang. Aku pikir ya boleh juga deh kasih masukan. Kebetulan aku juga sebagai orang tua sama suamiku yang sama anak-anak tuh yang memang kita bikin jadi teman, kalau kita ngobrol gitu kan. Ya ada waktu jadi teman orang tua juga lah gitu. Jadi mereka kasih masukan, bisa dilihat deh nanti deh udah seperti ada klip aku. Santai banget, pokoknya gaya zaman sekarang banget, orang-orang yang senang tampil. Kalau aku boleh cerita lagi ya, ternyata konsepnya tuh yang pasti itu jadi aku tuh lihat kan zaman sekarang semua orang dimanapun pengen tampil, video lah, TikTokan lah, YouTube-an lah, apa macam. Nah jadi tuh aku video klipnya tuh yang santai banget. Aku ke bengkel mobil, aku ajak orang yang punya bengkel itu ikutan joget di lagu aku. Terus aku lagi ke pasar, sampah, aku lihat orang lagi jualan kopi, jualan baju, yuk joget-joget gitu, aku ajak sampai kelilingan pasar. Unik. Ternyata semua orang emang banyak tampil. Terus aku lagi kebetulan dekat rumahku ada kayak gotong royong gitu kali, orang lagi di dekat-dekat situ. Aku lihat, bapak ada bapak lurah, ikut juga gitu, seru banget deh. Terus semua aku ajak di jalan
ya dimanapun. Jadi benar-benar jadi karena kan orang banyak yang bilang lagu lu susah didengar deh, lagu lu kayaknya nggak kurang gimana gitu ya, kurang indigo, maksudnya kayaknya nggak kurang ngepop gitu. Jadi aku pengen orang jadi nggak memikirkan itu karena aku ingin menghibur orang dengan musik aku. Jadi ternyata mereka juga kok ada nyanyi gitu. Aku ingin seperti sederhana itu kok aku pengennya gitu. Tapi hasilnya mudah-mudahan ya pada suka gitu. Terus itu pada saat singlenya keluar langsung launching aku langsung bikin klipnya juga kan gitu bebarengan kan kita kan. Lagunya tetap konsepnya R&B. Lebih ke dance musik ya sebenarnya, nggak terlalu R&B, nggak terlalu berat-berat banget sih gitu. Coba boleh dilihat ya gitu. Harus ditayangin ya. Ditunggu ntar di konserin tayang lah klipnya. Nanti lihat ya, aku sudah lama menanti Meli Manuhutum. Oke Meli, makasih waktunya ngobrolnya. Thank you banget, udah malam banget, sorry ya kalau ganggu. Santai. Sukses terus ya, dan thank you. Ditunggu karya berikutnya. Thank you banget, nanti info ya. Oke, berkabar ya. Thank you, bye-bye.